Shalom, berjumpa lagi dalam Renungan Harian HKBP Maranatha Rawalumbu. Hari ini Kamis 14 Oktober 2021. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini Kamis 14 Oktober 2021 terambil dari 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-8. 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-8. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah konsep filsafat yang mengatakan bahwa perubahan itu adalah suatu keniscayaan. Artinya tidak ada yang kekal di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri. Karena apa? Karena segala sesuatu di dunia ini pasti berubah. Tidak ada yang tidak berubah. Batu pun dari tahun ke tahun, walaupun di tempat yang sama, dia pasti memiliki perubahan. Entah tahun ini dia ditumbuhi lumut, tahun depan ada yang mencoret-coret dia, atau tahun depannya lagi mungkin ada yang tidak sengaja mencangkul dia sehingga agak gompel, dan seterusnya. Itu batu loh, benda mati yang paling keras di dunia ini. Ya. Bahkan emas murni sendiri bisa berubah, minimal apa? Minimal bentuknya. Makanya kalau orang katanya perhiasan jangan emas murni. Karena apa? Emas murni itu lembek. Jadi kalau cincin, saya pernah dapat cincin begitu ya. Biasanya kalau pendeta pindah itu kenang-kenangannya cincin. Itu emas murni ya, di tangan saya itu dipakai sebentar itu sudah penyok-penyok kanan kiri. Saudara-saudara, itu bukti bahwa logam mulia sekalipun itu bisa berubah, minimal berubah bentuk. Apalagi kita makhluk hidup, manusia. Saudara mungkin melihat perubahan saya dari mulai sebelum saya melahirkan anak saya, atau sebelum saya mengandung dia di kandungan saya, rambut masih hitam semua. Sampai sekarang sudah banyak rambut putih di depan, itu berubah. Ya. Jadi tidak salah kalau konsep filsafat bilang bahwa perubahan adalah suatu keniscayaan. Suka tidak suka, mau tidak mau, you have to change. Saudara pasti akan berubah. Dan saudara harus berubah. Segala sesuatu itu pasti ada ujungnya. Dan ujungnya itu ditandai dengan perubahan. Status saya menjadi jomblo ada ujungnya. Perubahannya apa? Ganti KTP. Status dari yang belum kawin menjadi kawin. Status saya menjadi istri sudah berubah. Menjadi, kalau orang bilang ngetrennya sekarang Mahmud Abbas. Mamah muda anak baru satu. Walaupun saya gak muda-muda banget sih gitu ya. Status dari istri berubah. Dan diakhiri, itu sudah berakhir dan sekarang menjadi ibu. Bukan hanya istri, maaf. Jadi istri masih belum berakhir ya, karena suami saya masih ada gitu ya, masih sehat ya. Tetapi itu tidak murni lagi hanya menjadi istri, tapi sekarang bukan berubah tapi bertambah. Masa-masa berdua dengan suami itu sudah lalu, sekarang masa-masa bertiga dengan anak terkasih. Saudara, segala sesuatu itu pasti ada ujungnya. Dan semua ujungnya itu akan membawa perubahan. Tetapi firman Tuhan bilang, ada satu yang tidak akan pernah berubah, ada satu yang tidak pernah berkesudahan. Apa itu? Kasih, love. Love will never end, katanya. Kasih itu tidak pernah
berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Karena apa? Nubuat akan digenapi. Nubuat tentang datangnya Mesias sudah berakhir, sudah. Karena apa? Sudah digenapi dalam diri Yesus Kristus. Nubuatnya sudah berakhir. Nubuat Yesaya, nubuat Yeremia tentang datangnya seorang Mesias, it has ended when Jesus come to this world. Itu sudah berakhir ketika Yesus datang ke dunia ini. Bahasa roh akan berhenti. Ya. Bahasa roh akan berhenti. Mungkin ada beberapa dari gereja-gereja yang menerapkan bahasa roh. Toh orang yang berbahasa roh itu kalau meninggal, bahasa roh yang bisa dia ucapkan akan berhenti. Paulus bisa berbahasa roh, tapi bahasa rohnya berhenti ketika dia meninggal dunia. Pengetahuan akan lenyap. Saudara tahu, ketika saya melahirkan, ya, dulu waktu kecil saya ingat adik saya waktu lahir harus dibedong, harus pakai gurita. Anak-anak sekarang tidak lagi mengenal bedong. Ya, bayi saya begitu lahir langsung dipakein baju bayi, sudah tangannya ngewer-ngewer, kakinya ngewer-ngewer gitu ya. Enggak perlu dibedong? Enggak. Nanti kakinya jadi huruf O katanya gitu. Tidak, karena kaki bentuk O atau kaki bentuk X itu bukan karena bedongan, tetapi karena genetik katanya, faktor genetik. Jadi bayi tidak perlu dibedong. Tidak perlu pakai gurita? Tidak. Ya. Berarti pengetahuan tentang anak yang dulu sudah berakhir, sudah lenyap. Pengetahuan tentang bedong membedong itu sudah tidak up to date. Sekarang bayi harus bebas. Ya, kalau dulu pusarnya belum puput, dibalut pakai perban, dibersihin pakai alkohol. Sekarang tidak, yang penting kering, nanti puput sendiri. Ya, itu pengetahuan yang terbaru. Saudara-saudara, lihatlah, pengetahuan juga akan lenyap. Pengetahuan yang bilang bumi menjadi sentral, matahari mengelilingi bumi, itu sudah lenyap. Karena apa? Karena terbukti bukan matahari yang mengelilingi bumi, tapi bumi yang mengelilingi matahari. Sehingga seolah-olah matahari itu terbit di timur, tenggelam di barat. Semua berakhir. Semua akan lenyap. Hidup kita juga akan lenyap. Tapi satu yang tidak pernah lenyap. Apa itu? Kasih. Oleh sebab itu mari. Ya. Karena kasihlah seorang istri yang ditinggalkan meninggal oleh suaminya, ibu-ibu nama Balu, memang setelah suami ibu meninggal, ibu bisa berhenti mencintai dia? Tidak bisa. Ya, makanya banyak ibu-ibu nama Balu ya, taruhlah kalau di orang Batak, songona pantang ate toka te, muli muse ina nama Balu. Tapi kalau di suku lain, ya itu masih diperbolehkan kan gitu ya, lumrah saja. Tapi edak saya sendiri, Nona Ambon, ya dia sudah menjanda beberapa tahun menjadi ina nama Balu. Kalau ditanya itu Mama Eti kenapa tidak menikah lagi kan gitu ya, dia bilang saya tidak bisa menemukan laki-laki sebaik suami saya. Kalau ada laki-laki sebaik suami saya baru mau menikah lagi. Bayangkan ya. Karena cintalah, karena kasihlah, suaminya boleh berakhir, ya. Amang bau saya boleh meninggal, tetapi cinta edak saya kepada suaminya itu tidak pernah berakhir. Ya, cinta ibu-ibu kepada kepala rumah tangga, bapak kita tersayang yang sudah mendahului kita tidak pernah berakhir. Itulah sebabnya tapalapalai mate holan amata di surgodo adong do ama na di surgoi holani do endeta tua kaina nama Balu kan gitu ya. Nah oleh sebab itu saudara-saudara, mari kejarlah kasih itu, bangunlah kasih itu, karena ingatlah saudara akan berakhir dari dunia ini. Tapi cinta kasih saudara yang sudah saudara tebarkan itu tidak akan berkesudahan. Seperti kasih Tuhan yang tidak berkesudahan dalam hidup kita. Karena itu marilah berlakukanlah kasih itu. Supaya apa? Supaya kita tinggal tetap
di hati orang-orang yang kita kasihi dan mengasihi kita. Sama seperti Tuhan tinggal tetap di dalam hati kita. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih sayang Tuhan yang kami rasakan pada hari ini, di mana Tuhan semua boleh berlalu dan semua boleh berakhir dari dunia ini. Tapi ada satu yang tidak bisa berakhir, yaitu kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Bahkan dalam kehidupan kekal pun kasih setia Tuhan itu tetap berlaku, dengan Tuhan memasukkan kami ke sorga yang mulia, sehingga tidak pernah ada habis-habisnya kasih setiamu dalam kehidupan kami di dunia ini, maupun ketika dunia ini kami berakhir dari dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajar kami untuk memberlakukan kasih itu, sehingga kapanpun kami dipanggil oleh Tuhan dan hidup kami berakhir dari dunia ini, ada yang kami tinggalkan untuk anak cucu kami, generasi penerus kami, yaitu kasih yang tidak berkesudahan, yang kami terima daripada Tuhan dan kami teruskan bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Materaikan firman-Mu itu dalam hati kami, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman dalam hidup kami. Dan pada saat ini hamba-Mu pun berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di HKBP Maranatha Rawalumbu, dan semua yang mendengarkan renungan harian pada saat ini Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu dengan kesehatan. Pelihara keluarga kami dengan rezeki yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Berkati peran tugas tanggung jawab kami sehari-hari. Bagi kami yang studi, Tuhan berkati studi kami. Kami yang bekerja, Tuhan berkati pekerjaan kami. Kami yang berumah tangga, berkati keluarga kami, terutama anak-anak kami Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Bagi yang berduka Tuhan hiburkan. Bagi yang berbeban berat Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dengarkanlah doa kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terimalah berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus. Itulah yang menyertai engkau pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Di atas tanah